Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi di layar maya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan sehat walafiat. Untuk riwayat-riwayat selanjutnya ya, dari macam-macam riwayat, kita masuki materi yang ke-6, yaitu Al-Mudabbaj wa Riwayatul Aqran. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau sudah paham mengenai ini. Alhamdulillah ya. Dan kalau yang belum, mudah-mudahan ini jadi ilmu ya. Dan yang sudah tahu, mudah-mudahan lebih paham ya. Kita lanjutkan ya ke definisi. Al-Aqran, mungkin kalian pernah mendengar mengenai kata korin ya. Di dalam Al-Quran ada kata korin. Artinya sama sih ya, yaitu sahabat. Jadi korin itu adalah sahabat atau teman dekat. Nah, jadi Al-Aqran ini adalah riwayat berdasarkan teman. Nah, maksudnya apa ya? Nah, dalam istilah Aqran ini adalah saling berdekatan dalam usia dan sanad. Nah, berdekatan dalam usia dan sanad ini maksudnya apa? Jadi seseorang meriwayatkan hadis, menerima hadis dari teman seangkatannya. Nah, mungkin sering kita dengar mengenai tutor sebaya. Nah, inilah aqran dalam ilmu hadis pada zaman Rasulullah ini sudah terjadi tutor sebaya ini ya. Tapi satu arah, misalnya A belajar kepada B. Nah, itu saja. Jadi satu arah. Dan ini satu tobaqoh, satu angkatan ya, gitu. Itu namanya aqran ya. Kemudian contoh al-aqran. Riwayat Sulaiman At-Taimi menerima hadis dari Mis'ar bin Kidam. Keduanya ini bersahabat, berteman. Tapi Mis'ar tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa beliau belajar kepada At-Taimi. Jadi satu arah ya, cuma satu arah. Sulaiman At-Taimi menerima dari Mis'ar bin Kidam. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini contoh sanad ya, bisa dilihat baik itu tobaqoh sahabat kepada sahabat yang lain, tabi'in kepada tabi'in yang lain, tabi'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'in yang lain, atba'ut tabi'in kepada atba'ut tabi'in yang lain, atau mukharrij kepada mukharrij yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian mudabbaj. Apa itu mudabbaj? Kalau tadi al-aqran itu tutor sebaya yang satu arah ya. Kalau mudabbaj ini berasal dari kata dabbaja yudabbiju tadbijan, artinya indah ya, atau tazyin, indah. Kenapa disebut indah? Ini di dalam buku disebutkan bahwa bagaikan tasbih gitu ya, bagaikan pipi. Jadi biasanya pipi itu dua belah yang sama gitu ya, mulusnya, bulatnya, atau lonjongnya. Nah, itu indah katanya. Jadi bagaikan kedua belah yang saling melengkapi gitu ya. Menurut istilah, mudabbaj ini adalah dua orang sahabat atau dua orang rawi yang saling meriwayatkan satu sama lain. Kalau tadi al-aqran cuma satu arah, kalau mudabbaj ini dua-duanya. A menerima hadis dari B, B menerima hadis dari A. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu contohnya adalah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar kepada Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah pun pernah belajar kepada Aisyah. Bahkan yang belajar kepada Aisyah ini tidak hanya Abi Hurairah, banyak sekali sahabat yang belajar kepada Aisyah ya, terutama mengenai perihal kehidupan Rasulullah sehari-hari selama di rumah gitu ya. Kemudian dari tobaqoh tabi'in yang belajar kepada sesama sahabat adalah Az-Zuhri yang menerima hadis dari Umar bin Abdul Aziz, yang termasuk salah satu khalifah dari Bani Umayyah ya, keturunan dari Umar bin Khattab. Dan Umar bin Abdul Aziz juga belajar kepada Az-Zuhri. Jadi saling belajar gitu ya, saling melengkapi. Nah, itu dari tabi'in. Kemudian
imam dari imam yang empat, belajar hadis kepada Al-Auza'i, dan Al-Auza'i pun menerima hadis dari Imam Malik. Jadi saling memberikan ilmu gitu ya. Yang tidak tahu bisa sharing bersama teman-teman. Nah, seperti pada zaman sekarang sharing, tutor sebaya. Nah, itu juga terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga para ulama gitu ya. Mudah ya? Nah, makanya disebut mudabbaj. Ini sebagai salah satu contoh sanad al-mudabbaj. Bisa dilihat langsung ya. Kemudian manfaatnya, faidahnya, untuk apa kita belajar mengenai al-aqran dan al-mudabbaj ini ya. Yang pertama, supaya tidak ada anggapan bahwa adanya tambahan sanad. Kenapa ini dalam satu tabaqah ada dua gitu ya. Nah, ini tidak aneh. Karena dalam kenyataannya dalam hadis-hadis sahih, dalam Sahih Al-Bukhari juga salah satu contohnya, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang dalam satu tabaqah. Sahabatnya beberapa orang, tabi'innya beberapa orang, tapi harus dilihat dari kitab aslinya, bukan dari tajrid Sahih Al-Bukhari-nya, karena di situ yang dicantumkan cuma sahabat ya. Yang kedua, supaya tidak ada anggapan an itu diganti dengan ba, gitu ya. Jadi tidak ada anggapan an diganti dengan ba, gitu ya. Jadi ini wajar terjadi gitu ya, ketika kita bertanya misalnya kepada guru itu agak canggung, malu, tapi kita bertanya kepada sesama teman. Nah, ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah dimengerti, lebih enak. Nah, itu mungkin ada beban psikologis gitu ya kalau bertanya kepada guru. Walaupun guru itu merasa gembira kalau ada yang bertanya ya dari murid-murid ini. Mungkin untuk al-aqran dan al-mudabbaj sampai sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalian berikan pertanyaan langsung ya, baik itu Japri ataupun media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.